warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Waalaikumsalam. setia Sultan TV, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Raudloh Rida, dalam dialog Bincang hari ini. Pemirsa, berbicara tentang politik, tentu ada banyak intrik yang dilakukan di dalamnya. Salah satunya adalah politik identitas yang kerap muncul jelang pemilihan. Politik identitas biasanya dikaitkan dengan aktivitas atau gerakan sosial politik yang dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok dan bertujuan untuk mendapat pengakuan yang lebih luas. Lalu, bagaimana nih cara agar kita dapat menghindari politik identitas yang dapat memecah belah bangsa? Hari ini di studio Sultan TV telah hadir bersama kita narasumber Dr. Ribut Nurhuda MPDI MA yang juga merupakan pengasuh Maila Nusantara. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Dan tentunya Pak, terima kasih Bapak sudah berkenan nih Pak untuk datang ke studio Sultan TV. Ya, Kita sama-sama. akan berbincang-bincang nih Pak. Saya juga senang bisa diundang dan bisa berbagi dengan Sultan TV. Wah, baik Pak, sama-sama. Dan Ya. ini kan akhirnya juga kita bisa mengedukasi nih Pak, para pemirsa setia Sultan TV dimanapun berada. Dan tentunya Pak, ngomong-ngomong tentang pemilihan, ini kan kita juga masih hangat-hangatnya ya Pak ya. Kemarin kita pemilu dan sebentar lagi Pak, kita akan pilkada. Namun nih Pak, di jelang pilkada pemilihan ini nih masih gencar-gencar saja nih Pak terkait dengan politik identitas. Nah, kita langsung aja mau bertanya nih Pak kepada Bapak, definisi politik identitas bagi Bapak ini seperti apa Pak? Ya, kita melihat bahwa politik identitas ini kita bisa melihat adanya sebuah konsepsi ya. Ya, semua tahu lah bahwa di Indonesia ini kan warga ya, mereka sekolah, mereka ngantri, ya belajar di pondok pesantren, ya terlepas agamanya apapun, yang tentunya pendidikan di Indonesia ini kan semua bertolak pada Pancasila. Ideologi kita ya Pak ya. Ideologi kita, ya asas ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya kita diajari bagaimana dimensi ketuhanan itu mengajarkan kita untuk berbuat adil, ya, dan juga untuk mengedepankan sifat-sifat kemanusiaan. Jadi keadilan universal itu ada pada agama-agama dan itu selalu tidak seiring dengan upaya yang disebut dengan politik identitas. Jadi sebenarnya kalau misal kita melihat ya Pak, Indonesia ini kan beragam, mempunyai banyak sekali suku, bangsa, ada juga agama kita yang memang bukan hanya satu, lalu kemudian ada etnis juga, ideologi kita kan Pancasila. Jadi kalau semisal kita menggunakan politik identitas, tentunya itu berseberangan. Iya, sangat berseberangan, sangat berseberangan. Ya kita ini kan harus bisa menjaga keberagaman yang sangat kaya di Indonesia ini, yang tentunya tidak dimiliki oleh negara-negara lain, ya, seperti pengamatan saya 10 tahun di Timur Tengah, ya, di Sudan, di Maroko, di Mesir, di Emirat, di Saudi, bahkan saya pernah juga ke Turki, ke Eritrea. Ya saya melihat bahwa dengan kasat mata, saya bisa melihat betapa indahnya bangsa kita ini. Wow. Betapa luar biasanya Indonesia yang kita tempati ini, di mana kita meminum airnya, di mana kita lahir di atas tanah bumi ini, tentunya rasa syukur saya tuh bertambah. Nah ini yang mungkin tidak dialami oleh mereka-mereka yang ya mungkin kurang jalan-jalan ya. Jadi kalau saya kan udah ya alhamdulillah sudah pernah jalan-jalan melihat bagaimana situasi yang terjadi di negara-negara terutama di Timur Tengah itu, yang mana mereka mengalami dalam tanda kutip keruntuhan, kekacauan yang tidak ada ujung pangkalnya disebabkan oleh politik identitas. Dan itu yang kita berharap jangan sampai terjadi di Indonesia ini. Nah Pak, meskipun nih Pak ya, beberapa orang juga sadar sebenarnya politik identitas itu adalah satu hal yang memang tidak baik Pak. Tapi kembali lagi, masih ada aja nih Pak ya. Kira-kira nih Pak, menurut pendapat Bapak sendiri, mengapa politik identitas itu
menjadi topik yang signifikan dan masih terus dilakukan, khususnya di Indonesia? Iya, jadi karena kembali lagi ya, di Indonesia ini kan edukasi atau pendidikan masalah politik kan masih tergolong minim lah ya. Kita kan memang walaupun udah banyak institusi pendidikan yang mengangkat narasi moderasi beragama, mengangkat narasi moderatisme dalam Islam dan sebagainya. Ya, seperti yang saya tahu misalnya dari NU mengangkat fikih peradaban, fikih kebangsaan, itu ada dalam rangka untuk memahamkan kenyataan multikulturalisme yang ada di Indonesia dan menjadi tanggung jawab ulama untuk menjaga harmonisasi itu, jangan sampai terjadi ketegangan atau terjadi gesekan bahkan perpecahan satu sama lain. Nah, ini yang kemudian sebenarnya belum dikatakan merata tentang edukasi masalah kesadaran bahayanya politik identitas itu. Nah, satu sisi ya memang ada oknum-oknum tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang merasa sangat diuntungkan dengan adanya politik identitas. Dengan adanya politik identitas ini. Ya, padahal sebenarnya kalau dipikir jangka panjang ya merugikan. Iya, betul. Kalau cuma dipikir jangka pendek untuk mendapatkan jabatan, kursi kekuasaan, oke lah akan bermanfaat. Tapi kalau dipikir jangka panjang, wah itu kan bahayanya luar biasa. Apalagi bila terjadi merata di setiap daerah. Ini sesuatu yang perlu kita waspadai. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk tadi ya, mengapa masih ada ya tadi ya Pak, orang-orang yang masih untuk khususnya di Indonesia mungkin beberapa orang menganggap hal itu adalah hal biasa gitu ya Pak ya. Jadi inilah yang menganggap lumrah terkait politik identitas di Indonesia. Nah kemudian Pak, kalau kita tarik ke belakang, sejarah dari politik Indonesia sendiri, politik identitas di Indonesia sendiri seperti apa Pak? Ya kalau di Indonesia ya kita kan pernah mengalami ya era-era di masa bagaimana Pak Soeharto memimpin ya, dan sebelumnya bagaimana Pak Soekarno memimpin. Itu kan punya cara masing-masing agar bisa menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini. Kan kita juga pernah istilahnya mengalami gesekan yang sangat mohon maaf dalam tanda kutip sangat mengerikan, misalnya dengan komunis, dengan PKI misalnya, gesekan misalnya dengan yang terakhir ini misalnya dengan HTI yang merupakan kelompok transnasional. Nah tentunya ini kalau kita baca ya, terutama pasca reformasi di mana bangsa kita ini yang demokrasi ini punya peluang untuk berpendapat, tentunya ini menambah gerakan alam gaib ya. Alam gaib itu maksudnya dunia maya. Ya, gerakan alam gaib ini yang ternyata punya pengaruh luar biasa. Betul sekali. Orang yang nggak punya panggung pun dia akan bisa menghegemoni, mempengaruhi masyarakat untuk mendukung dirinya melalui alam gaib tadi. Nah ini yang sampai saat ini terus berlangsung, dan hemat saya ini memang kita berupaya sebisa mungkin untuk menghindari ya, ataupun bagi orang-orang yang punya kebijakan kalau nggak bisa dihindari bisa dikelola, jangan sampai politik identitas ini punya dampak buruk bagi masa depan bangsa dan negara. Nah ini yang perlu jadi perhatian untuk kita semua Pak ya, kita semua masyarakat Indonesia tentunya. Iya, makanya masalah politik identitas itu ya perlu jadi bahan edukasi, tidak hanya mohon maaf bagi para politisi, tidak hanya bagi pejabat, tetapi juga bagi para pelajar, termasuk para pendidik, karena masing-masing mereka butuh untuk mengingat betapa politik identitas ini akan mengacaukan sistem sosial yang harmonis itu. Ya, kalau ilmu terus bertambah, ya kita yakin dengan ilmu yang terus bertambah itu orang akan bersikap moderat. Kan dalam Islam ada sebuah kaidah yang menarik itu, idza zatil ilmu zadatil wasatiyah. Jika bertambah ilmunya, bertambahlah moderatismenya. Lah kita sekali lagi
Ya kalau ditarik ke belakang ya seperti pidatonya Pak Prabowo itu yang viral beberapa hari yang lalu yang beliau berapi-api itu kan beliau mengajak satu umat Islam supaya bersyukur ya dulu berterima kasih dengan founding fathers ya dengan pendiri bangsa dengan pahlawan-pahlawan yang mereka gugur di medan perang mengusir Belanda yang selama itu yang menjajah kita. Dan tidak hanya itu membuat kita ini mohon maaf mentalitasnya itu menjadi orang-orang yang punya mental inlander ya mempengaruhi kita misalnya dalam dunia pendidikan ini ilmu agama ini ilmu umum padahal ya dalam Islam sendiri seperti yang saya pahami ya itu kan sebenarnya tidak ada ilmu agama ilmu umum. Semua ilmu yang bermanfaat untuk agama itu adalah ilmu agama. Cuma ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah dalam mencari ilmu. Termasuk yang diungkap oleh Pak Prabowo. Saya cuma tertarik aja dengan penemuan beliau itu yang beliau paparkan. Itu misalnya beliau menyebut bagaimana orang Belanda, penjajah Belanda memperlakukan orang pribumi ya yang ketika dilarang masuk kawasan itu disebut dilarang masuk bagi anjing dan manusia. Coba itu kata-katanya itu ya, iya jadi manusia itu ya derajatnya itu seperti di bawah anjing di bawah binatang. Lah kita sekarang alhamdulillah menjadi manusia yang merdeka dan kita harus mensyukuri kemerdekaan kita dalam arti juga kita mensyukuri kebinekaan kita. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu kan tidak bertentangan dengan agama manapun. Betul sekali. Jadi kita perlu mensyukuri dan juga kita perlu menjaga. Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Nah, baik Pak. Kita akan break sejenak nih Pak. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.